Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review mata bagian terdalam dan bagian belakang. Nah, di sini ada retina. Retina itu adalah lapisan terdalam dari bola mata yang terdiri dari 3 bagian, tetapi hanya satu bagian yang memiliki fungsional fotoreseptor, yaitu pada bagian retina pars optica. Nah, di retina ini punya banyak sekali lapisan, yaitu sekitar 10 lapisan. Lapisan yang paling atas itu adalah lapisan limitan interna, kemudian yang nomor 9 itu sabut-sabut saraf, kemudian nomor 8 ada sel-sel ganglion, nomor 7 ada plexiform interna, nomor 6 ada nuklear interna, nomor 5 ada plexiform externa, nomor 4 ada nuklear externa, nomor 3 ada limitan externa, nomor 2 itu ada sel batang dan sel kerucut. Kemudian yang nomor 1 itu ada epitel berpigmen. Terus lapisan nomor 1 sampai nomor 4 itu disebut neuron pertama. Jadi lapisan nomor 1 sampai 4 ini adalah neuron pertama yang dia terdiri dari epitel berpigmen, koni radioli atau juga sel batang dan sel kerucut. Kemudian ada limitan eksterna dan nuklear eksterna, disebut neuron pertama. Kemudian selanjutnya lapisan ke-5 sampai ke-7 disebut neuron kedua. Ini lapisan 5 sampai 7 yang terdiri dari plexiform eksterna, nuklear interna, dan plexiform interna. Jadi PNP, plexiform eksterna, nuklear interna, dan plexiform interna. Kemudian yang terakhir lapisan ke-8 sampai ke-10 disebut neuron ketiga. Jadi ini lapisan ke-8 sampai 10 disebut neuron ketiga, yang dia terdiri dari sel-sel ganglion, sabut-sabut saraf, dan limitan interna. Nah, di retina ini ada suatu struktur yang dia membatasi retina pars optica dan retina pars ciliaris. Namanya adalah ora serrata. Jadi kalau ini di mata, gambarnya seperti ini. Ini adalah ora serrata. Nah, ini. Struktur ini namanya ora serrata. Dia membatasi antara retina pars optica dan juga retina pars ciliaris. Kemudian lanjut ke gambar histologisnya seperti ini. Jadi ini retina pars optica, di sebelah sini. Di sini adalah retina pars ciliaris. Nah, bagian yang di sini ini di gambar ini namanya adalah ora serrata. Jadi habis gembung dia turun, di sini landai dan terus landai. Kemudian satu lagi bentuk khusus pada retina itu namanya fovea centralis. Nah, ini fovea centralis. Fovea centralis ini secara teoritis adalah lekukan di tengah makula lutea yang berada di posterior mata. Kemudian di sana hanya ada sel kerucut dan sel epitel berpigmen serta bersifat avaskuler. Fovea centralis ini merupakan pusat untuk mendapatkan ketajaman penglihatan terbesar dan bersifat avaskuler. Kemudian di fovea centralis itu ada makula lutea atau bintik kuning, yaitu daerah kuning di sekeliling fovea centralis yang kaya akan karotenoid dan berperan sebagai antioksidan serta memfilter cahaya dengan panjang gelombang pendek yang berpotensi membahayakan.
serta membantu melindungi sel-sel kerucut di fovea centralis. Seperti ini bentuk histologisnya dari fovea centralis. Jadi dia di sini cembung, lalu cekung, lalu cembung lagi. Bisa dibedakan dengan ora serrata karena kalau ora serrata itu bentuknya kayak gini. Jadi dia habis cembung lalu landai. Kalau yang ora serrata dia habis cembung, lalu cekung, lalu cembung lagi, kayak membentuk suatu cekungan. Ini adalah perbedaan antara sel batang dan sel kerucut yang bisa dicatat dan dibaca sendiri. Kemudian ada lagi bentukan namanya excavatio nervus opticus. Ia adalah bentukan bulat di mana sabut-sabut saraf dari retina bergabung meninggalkan bola mata. Di sini lapisan retinanya sudah nggak ada. Dan sel-sel fotoreseptor juga sudah nggak ada, dan di sini disebut blind spot atau bintik buta karena di sana sudah nggak ada retina dan juga sel-sel fotoreseptornya. Kemudian di sini bisa kita lihat ini namanya bentukannya, strukturnya itu seperti lamina cribosa. Kemudian di sini ada nervus opticus. Juga di sini ada arteri dan vena centralis. Nah, kalau di struktur makroskopis itu ada di sebelah sini. Cukup besar. Ini papil nervus opticus yang di dalamnya ada bintik buta. Kemudian ini adalah struktur lamina cribosa. Di sini nervus opticus, di sini arteri dan vena centralis. Saraf optik ini setelah menembus lamina cribosa, dia sabut saraf bermialin dan neurilemanya menjadi tidak ada. Kemudian setelah itu menjadi nervus opticus yang dibungkus oleh meninges, yaitu lapisan pia mater, arachnoid, dan dura mater.